Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 Manajemen A 2021. Perkenalkan, nama saya Sita Sadiah dan teman saya Raihan Azibroni Torik. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mendistribusikan produk. Slide selanjutnya teh. Pengertian distribusi. Menurut Kuntoro, distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen sampai ke tangan konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan jenis, jumlah, harga, tempat, dan waktu yang dibutuhkan. Lalu, menurut Baswasto, distribusi memiliki definisi berupa saluran pemasaran yang dipakai oleh pembuat produk untuk mengirimkan produknya ke industri atau konsumen, sehingga dapat disebut bahwa kegiatan distribusi sangat diperlukan supaya produk dapat sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Slide selanjutnya teh. Jenis distribusi. Distribusi terbagi menjadi 3. 1. Distribusi langsung. Distribusi ini dilakukan antara produsen dengan konsumen secara langsung. Misalnya petani sayur melakukan transaksi jual beli secara langsung di pasar. 2. Distribusi semi langsung. Distribusi ini dilakukan melalui seorang perantara supaya produk dari produsen tetap bisa sampai ke tangan konsumen. Misalnya penerbit buku yang menjual bukunya melalui sales supaya sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga, distribusi tidak langsung. Jenis distribusi ini dilakukan melalui beberapa perantara, sehingga produk tersebut tidak bisa langsung diterima dari produsennya langsung. Misalnya, pabrik minuman menjual produk minumannya kepada konsumen melalui beberapa agen atau sales terlebih dahulu. Saluran distribusi. Menurut Suhardi Sigit, saluran dalam kegiatan distribusi adalah perantara-perantara para pembeli dan penjual yang dilalui oleh pemindahan barang, baik fisik maupun pemindahan pemilik dari produsen ke tangan konsumen. Saluran dalam aktivitas distribusi dapat dibedakan menjadi 2. 1. Pedagang. Pedagang adalah seseorang atau lembaga yang membeli dari menjual kembali suatu produk tanpa mengubah bentuknya untuk mendapatkan keuntungan dari pihak konsumen. Pedagang dibedakan menjadi beberapa macam. 1. Pedagang besar atau grosir. Pedagang grosir yaitu pedagang yang membeli suatu produk dalam jumlah yang besar dan menjualnya kembali kepada pedagang lain. Yang kedua, pedagang eceran atau retailer. Pedagang yang membeli suatu produk dan menjualnya secara langsung kepada konsumen. Biasanya, pedagang eceran akan membeli suatu produk dari pihak produsen dalam jumlah yang besar, kemudian menjualnya kembali dalam jumlah yang lebih kecil. Yang kedua, perantara khusus. Perantara khusus ini mempunyai tugas yang sama dengan penjual, tetapi perantara khusus tidak bertanggung jawab secara penuh apabila produk tersebut tidak laku terjual. Perantara khusus terbagi menjadi 5. 1. Agen atau dealer. Perantara pemasaran resmi atas nama perusahaan di suatu daerah tertentu. Yang kedua, broker, yaitu perantara pemasaran yang mempertemukan antara penjual dengan pembeli untuk melaksanakan suatu kontrak tertentu. Yang ketiga, komisioner. Perantara pemasaran yang menggunakan atas namanya sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Yang keempat, eksportir. Pemasaran yang kegiatannya mendistribusikan suatu produk ke luar negeri. Yang terakhir yaitu importir. Pemasaran yang kegiatannya menyalurkan suatu produk dari luar negeri ke dalam negeri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ada beberapa tujuan dari distribusi. Yang pertama, tujuan distribusi yaitu menjamin keberlangsungan produksinya suatu produk. Jadi, untuk menjaga keberlangsungan produksi suatu produk, perlu dilakukan penjualan yang lancar, sehingga diperlukan juga distribusi barang yang lancar.
Lalu yang kedua, mengirimkan jasa atau produk tertentu ke tangan konsumen. Ini salah satu fungsi distribusi, yaitu mengirimkan atau memindahtangankan suatu produk dari produsen ke konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu yang ketiga, menjaga sistem ekonomi dan bisnis. Perlunya distribusi produk sangat berdampak pada ekonomi dan bisnis. Kenapa? Karena lancarnya distribusi produk akan membantu kelancaran ekonomi dan juga bisnis-bisnis kecil di sekitar. Slide selanjutnya. Fungsi distribusi. Ada beberapa fungsi distribusi, yaitu satu, pengangkutan. Proses pengangkutan atau transportasi adalah proses penyaluran produk dan barang dari produsen ke konsumen. Ini terjadi baik melalui pihak ketiga maupun tanpa melalui pihak ketiga. Lalu yang kedua, penjualan. Penjualan artinya adalah pengalihan hak dari produsen ke konsumen dengan dilakukannya cara penjualan. Jadi orang-orang yang melakukan proses penjualan, termasuk dalam poin ketiga, pembelian, itu berperan sebagai produsen dan konsumen, juga sekaligus secara tidak langsung bisa berperan sebagai distributor. Poin ketiga, pembelian, termasuk fungsi distribusi karena tanpa ada yang membeli, pihak penjualan tidak bisa menyalurkan produknya. Lalu yang keempat, penyimpanan atau storing. Ada beberapa cara distribusi, yaitu salah satunya dengan cara menyimpan produk-produknya sebelum dijual lagi ke konsumen. Lalu yang kelima, pembakuan standar kualitas. Jadi distribusi di sini menjadi patokan dalam menjaga standar kualitas suatu produk tertentu. Slide selanjutnya. Faktor penentu distribusi. Yang pertama ada faktor pasar. Faktor pasar terdiri di antara beberapa faktor, seperti satu, jumlah konsumen, lalu yang kedua letak geografis konsumen, yang ketiga jumlah pesanan produk. Ini berkontribusi terhadap faktor pasar, yaitu yang mempengaruhi faktor distribusi melalui pasar. Yang kedua ada faktor barang. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam faktor barang ini termasuk satu, nilai unit, lalu selanjutnya besar dan berat produk, yang ketiga mudah rusaknya produk, yang keempat standar kualitas produk, dan yang kelima pengemasan produk. Lalu selanjutnya ada faktor perusahaan. Faktor yang menentukan distribusi yaitu faktor perusahaan, seperti satu, sumber dana. Jadi sumber dana perusahaan, jika perusahaannya tidak lancar atau finansial perusahaannya tidak baik, maka akan menyebabkan terganggunya distribusi. Lalu selanjutnya pengalaman dan kemampuan manajemen perusahaan. Dan yang ketiga ada pengawasan dan pelayanan. Ini berkontribusi terhadap faktor-faktor penentu kelancaran distribusi. Lalu yang terakhir ada faktor kebiasaan pembelian konsumen. Secara sederhana, ini dijelaskan dengan dijabarkan seperti satu, volume penjualan. Jadi konsumen memiliki preferensinya tertentu dalam melakukan distribusi. Yang pertama, volume penjualan, itu maksudnya ada beberapa konsumen yang hanya membeli suatu barang dengan volume yang kecil dan untuk dijual kembali. Tapi ada beberapa yang lain dengan volume yang besar supaya menekan nilai jual suatu barang tersebut. Lalu yang kedua, biaya ongkos kirim. Ongkos kirim menjadi faktor penentu distribusi, karena bila ongkos kirimnya tidak ekonomis, maka distribusi akan terhambat. Selanjutnya, Teh. Yang terakhir, materi yang terakhir yaitu strategi distribusi. Ada 3 strategi distribusi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, strategi intensif, yaitu strategi menempatkan produk pada retailer atau pengecer
dan mendistribusikannya ke berbagai tempat. Ini dilakukan seperti strategi mendistribusikan sembako, sabun, dan rokok. Dilakukan dengan menjual secara grosiran maupun eceran ke pihak-pihak seperti warung-warung dan toko-toko sembako. Lalu yang kedua, strategi selektif, yaitu memilih beberapa distributor atau pengecer tertentu sehingga memunculkan persaingan antar distributor dan pengecer tersebut. Ini contoh barang yang dijual atau yang didistribusikan dengan cara seperti ini, yaitu seperti barang elektronik, sepeda, dan underdeal kendaraan. Lalu selanjutnya ada 3 strategi eksklusif, yaitu distributor atau pengecer khusus yang diberikan hak istimewa untuk menjual atau mendistribusikan produknya. Ini contohnya biasanya produk berkualitas dan bernilai tinggi seperti showroom mobil ataupun showroom motor dan factory outlet. Jadi, secara yang terakhir, kesimpulan, jadi distribusi adalah proses penyaluran produk dan barang dari produsen ke konsumen. Dengan memiliki berbagai faktor penentu keberhasilan dan kelancaran, juga berbagai strategi. Dan sekian presentasi kami dari kelompok 13, saya Rahna Zibrani dan rekan saya kita. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.